Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa innallaha la'alimun halim. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bi muradih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita semuanya limpahan nikmat sepanjang usia kita sampai akhir hidup kita. Tak akan pernah Allah tidak memberikan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat dimudahkan dalam ketaatan, nikmat diberikan semangat dalam ibadah, nikmat senantiasa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita, nikmat diberikan rasa syukur dan sabar dalam menjalani hidup, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang senantiasa menghiasi hidup kita. Termasuk di sore hari ini adalah nikmat dari Allah, kita bisa melangkahkan kedua kaki kita ke majlis taklim ini, ke masjid ini, yang insya Allah berdasarkan hadis Rasulullah SAW, langkah kita dari rumah masing-masing diikuti oleh malaikat dan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat sambil memintakan ampun kepada kita semuanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke tempat yang mulia ini adalah isyarat langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Para ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua jamaah senantiasa Allah berikan kesehatan, rasa syukur dan sabar, keluasan dan kecukupan rezeki, serta yang paling penting adalah keberkahan dalam hidup kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kitab Asmaul Husna kembali. Insyaallah di sore hari ini kita sampai pada pembahasan Asmaul Husna Al-Halim. Kita awali dengan melantunkan zikir seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah
Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqir, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jamil, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asmaul Husna Al-Halim di dalam Al-Qur'an, di dalam Mu'jamul Fahras diulang 11 kali. 11 kali kata Al-Halim diulang di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Halim maknanya, artinya kalau diterjemahkan, saya lihat dalam beberapa terjemahan Al-Quran itu rata-rata diterjemahkan sebagai penyantun. Allah Maha Penyantun. Isi penyantun itu ada beberapa. Satu, penyantun itu bermakna lemah lembut, alayyin, lemah lembut. Penyantun itu lemah lembut di dalamnya, kandungannya. Yang kedua, as-sabru. Penyantun itu terkandung makna sabar di dalamnya. Orang yang penyantun pasti orang yang sabar. Orang yang penyantun pasti orang yang lembut. Yang ketiga, orang yang penyantun pasti al-afu, pemaaf. Yang keempat, Al-Halim bermakna orang penyantun yang adalah maha menolong, penolong. Jadi ada 4 makna Al-Halim dalam kosakata Al-Halim. Itu lemah lembut, sabar, pemaaf, dan penolong. Itu Masya Allah. Kalau Al-Halim, dulu saya ingat
ketika di pesantren makna Al-Halim itu diterjemahkan oleh kiai guru saya. Ingat itu ya. Beliau sudah wafatnya di Mekah ketika sedang ibadah haji yang kedua. Menerjemahkan Al-Halim itu bahasa Sunda mah bageran. Al-Halim itu bageran. Terjemahannya bahasa Sunda ya. Jadi maknanya 4, lemah lembut, sabar, pemaaf, dan penolong. Itu makna Al-Halim. 11 kali diulang dalam Al-Quran. Syekh An-Nasafi rahimahullah ta'ala dalam kitab ini pembahasannya hanya sedikit. Yang lain biasanya pembahasannya itu ada beberapa halaman. Seperti kemarin kita Al-Khabir ya 3 halaman, Al-Latif ada beberapa halaman. Al-Halim ini hanya 2 halaman saja pembahasannya, singkat sekali. Bagaimana menurut Syekh An-Nasafi pembahasan Al-Halim ini? Beliau membuat narasi tentang Al-Halim ini dengan kalimat huwallazi yushahidu ma'asiyal ibadi. Allah Al-Halim adalah zat yang menyaksikan perbuatan maksiatnya hamba. Allah setiap detik melihat perbuatan maksiat kita. 1 awalnya. Wa mukhalafatahumul awamir, dan Allah yang menyaksikan sikap menentangnya kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun menentangnya suka ada malu-malu. Dan ngereuyeun. Malu-malu tapi ngereuyeun. Ngereuyeun itu hayu wae. Sudah tahu nutup aurat teh wajib. Hayu wae teu ditutup-tutup aurat. Tapi ngereuyeun kan. Wa mukhalafatuhumul awamir, menyaksikan penentangan kita terhadap perintah Allah. Wa nawahi, dan larangan Allah. Min ghairi uzrin, tanpa uzur. Tidak ada alasan kita itu. Kalau ada alasan mah bisa. Apa alasannya? Kok nggak sholat? Lagi hepa. Oh iya, uzur tuh. Kenapa sholatnya kok pakai kursi itu? Sholat Jumatnya Bapak nggak bisa jalan, Pak, asam urat naik, asam uratnya terus ke jalan. Uzur itu diterima sama Allah. Uzur itu bukan hal yang aib, bukan. Uzur itu justru rukhsah dari Allah. Maha Rahman Rahimnya Allah masih uzur sama kita. Kalau nggak ada uzur, repot kita. Benar repot. Pokoknya harus berdiri. Walaupun nggak bisa berdiri, kumaha coba? Disampaikan karena tihak, pakai tali, madara, nggak bisa gitu. Min goy iman, min goy uzur, nggak ada uzur. Kenapa nggak sholat? Sanggup? Nggak, bukan uzur sama itu. Malas, mana ngaji? Sanggup. Mana ngaji? Ngasuh incu. Itu bukan uzur itu, bukan. Kecuali memang nggak ada solusi gitu ya, nggak ada solusi bener-bener itu nggak ada solusi, cuma itunya solusinya kita gitu maksudnya. Incu iuran nggak ada yang jaga, gitu, uzur mungkin uzur. Tapi kalau masih ada solusi, ini kewajiban. Gitu. Ini min ghairi uzri. Nah, Allah menyaksikan itu, menyaksikan maksiat kita, penentangan kita terhadap perintah Allah, terhadap larangan Allah. Summa la yastafizuhu ghadabun. Allah tidak meninggalkan kita karena marah. Enggak. Ini Al-Halim. Sifat Al-Halim melihat maksiat kita, menyaksikan kita menentang pada perintahnya, menyaksikan kita menentang larangannya tanpa uzur. Allah la yastafizuhu ghadabun. Tidak membuat Allah meninggalkan kita dengan marahnya. Tidak. Misalkan ada orang yang maksiat, Allah ditinggalkan, ketika minta ampun tobat dari kalimat Allah. Mau aneh kamari maksiat. Nggak gitu, nggak begitu. Allah tidak meninggalkan kita dengan maksiat-maksiat yang Allah lihat dari kita. Nggak pernah.
Kalau begitu mah Allah udah ninggalin kita dari dulu, ke orang kayak gini. Orang masih kene cetak-cetak kali itu. Nah, ini ada sepuh, terus mulai ajri. Yang kedua, walayak tarihi goizun, dan tidak dihiasi dengan sikap kasar, tidak diterapi sifat kasar Allah itu. Tidak. Kalau kasar kalau dirampas harta orang. Banyak orang yang tidak taat kepada Allah tapi malah beunghar hirupna. Eta di masjid sholat, tara katinggalin ka masjid acan tara ngaji. Jumat ge tara. Geuning hirupna luasa. Eta mobilna mau ditilu, di mana mau digede. Itu artinya apa? Tidak ditinggalkan sama Allah, tidak dikasari sama Allah, masih dilembutan sama Allah. Tentunya tandanya diberikan rezeki sama Allah terus, rezeki luas terus luas. Artinya enggak ditinggalkan, tidak diberikan sikap yang kasar sama Allah. Wala yahmiluhum 'alal musara'ah, ini terakhir puncaknya. Wala yahmiluhum 'alal musara'ah ilal intiqam ma'a ghayatil iqtidar. Masyaallah. Dan Allah tidak bersegera memberi siksa kepada dia ma'a ghayatil iqtidar, padahal Allah mampu memberikan hukuman, mampu memberikan siksaan, mampu menenggelamkannya saat itu juga. Seperti Qarun ditenggelamkan di dasar bumi, seperti Fir'aun ditenggelamkan di laut, mampu Allah itu. Tapi tidak, banyak orang yang masih maksiat sekarang hidupnya aman-aman saja, ya kan? Banyak. Bukan ingin menilai orang lain, tidak, tapi kita menyaksikan sendiri kehidupan orang, manusia kelihatan gitu. Nah itu makna al-halim, tidak bersegera marah, tegampang ngambek, tegampang bersikap kasar, tidak mudah memberi hukuman akan perilaku yang kita lakukan. Itu makna al-halim, dahsyat sekarang maknanya ya, masya Allah. Itu penyantun tuh, itu penyantun, lemah lembut, sabar Allah itu, masya Allah. Melihat kita maksiat, tetap saja kita hidungnya bisa bernapas. Coba lah Allah ngomong, mana kurang, ditutup hidungnya, riuh, awasal. Ditutup celing, tok tiba-tiba tidak mendengar apapun. Ayo, tidak begitu. Masih kita leluasa, masih bisa maksiat terus. Itu. La yahmiluhu 'alal musara'ah ilal intiqam ma'a ghayatil iqtidar. Allah sangat mampu memberikan. Allah itu sangat berkuasa. Itu luar biasa. Wa'lam bi anal ladzi la yantaqimu ala sabilil musara'ah fazalika. Orang kalau tidak segera disiksa, tidak segera dihukum, segera gitu, maka ada beberapa kemungkinan. Satu, in kana ala azmi ayan taqima kana hakudan. Gitu. Kalau dia berazam untuk tidak memberikan balasan, berarti dia tidak pendendam. Allah mah nggak dendam sama kita, walaupun dikhianati berulang-ulang. Lihat orang yang tidak sholat. Sholat itu mensyukuri, jangan yang besar lah, mensyukuri bulu irung nah, bulu irung kita syukuran. Bulu irung kan letik. Itu nggak cukup dengan sholat saja. Nggak cukup itu. Nikmat Allah itu. Nih mensyukuri ini nih, bulu alis di atas nih. Mensyukuri ini. Nggak cukup. Ini nggak sholat. Bagaimana bisa? Gitu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menendam. Tidak. Masih diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa. Wa in kana ala azbi ala yantaqima minhu abadan kana afuwan. Kalaulah sikap itu dengan tidak memberikan hukuman selama-lamanya,
dengan melihat perbuatan kita, tapi Allah tidak akan menghukum kita sikap ini, maka itu adalah afwan, pemaaf. Mualah dibales, mualah dihukumkeun we. Pemaaf, mudah-mudahan we tadina belok jadi lurus dari jalanan. Afwan. Yang ketiga ini yang terakhir. Tadi itu kan kemungkinan. Wa in kana ala azmi alla yantaqima aslan, kalau dari sejak awal memang tidak berniat menghukum, wala yuzhiru dzalika aidan, dan tidak ingin menampakkan aib kita. Ada gak yang merasa sama Allah ditampakkan aibnya di tengah-tengah manusia? Jangan, banyaknya ditutupi aibnya sama Allah. Itu orang-orang yang maksiat tuh ditutupi aibnya oleh Allah. Itu orang yang korupsi, yang segala macam, berbuat curang segala macam. Itu nggak dibuka sama Allah aibnya, enggak. Ditutup sama Allah. Sampai sekarang terhormat di mata masyarakat. Mungkin padahal dia orang yang banyak menyimpang, tapi tersembunyi, ditutup sama Allah. Itu. Zalika aidun kana haliman. Itulah sifat halim. Jadi ada halim, ada afwan, ada hakudan. Kalau tidak merasa dendam, itu berarti tidak hakun, tidak dendam. Kalau ingin memaafkan selama-lamanya, itu berarti pemaaf. Tapi sejak awal tidak ada rasa dendam dan ingin memaafkan terus, itu berarti halim. Itu. Yang terakhir halim itu. Wahina idin yadharul farqu bainal afwi wal hilm. Kelihatan antara afu dan ilmu, antara pemaaf dan penyantun. Pemaaf itu terkadang kata saya nasabi gini, pemaaf itu kalau dinisbahkan kepada manusia ya, kita disakiti sama teman, marah nggak kita? Marah dong, marah itu. Kemudian ada yang menasehati, maafkan biar dapat pahala. Terus kita memaafkan, kita memaafkan. Nah, kayak itu al-afu itu. Boleh jadi sebelumnya ada rasa marah, itu al-afu. Tapi kemudian memaafkan. Tapi kalau al-halim, alal kamal la yakunu illa lillah. Tidak diawali dengan kemarahan, tidak diawali. Gitu. Memang dari awal Allah itu halim sama kita, penyantun, hatta sama orang kafir. Ketika kita dulu bahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan Ar-Rahman itu nikmat besar, ya, karena dinikmati semua penghuni alam semesta ini, termasuk orang kafir. Ar-Rahman Allah itu, orang kafir walaupun tidak ibadah sama Allah dikasih tetap rezeki. Kadang-kadang lebih besar rezekinya nilainya dibanding orang mukmin. Itu Allah Ar-Rahman itu, Al-Halim itu. Nggak lihat status. Padahal Allah kan, kamu kafir, hidup di tanah aku, di bumi aku, menghirup udara aku, menikmati semua fasilitas yang dari aku, telinga, hidung, mata semuanya dari aku. Kamu nggak ibadah sama aku, mudah-mudahan gemes, tapi tidak. Allah itu ada batas waktu. Itu. Makanya awal kamal sempurna sekali dan tidak ada sifat hilim al-halim yang sempurna kecuali illa lillahi bil jalali wal ikram, kecuali dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat tentang al-halim digabung dengan ghafur, dengan alim dan lain-lain kata-kata menguatkan itu, ya. Kemudian ada penjelasan anil masyayikh rahimahullah ta'ala, al-halim man kana saffahan anil dzunub. Allah al-halim kana saffahan anil dzunub. Saffah itu tidak pernah. Dalam kamus bahasa Arab saya lihat saffah. Jadi kalau kita saffah, musaffah. Kamu saffah ya, kita salaman. Musaffah. Musaffah itu. Saffah itu satu, membebaskan. Membebaskan dosa. Karena kita musaffah. Tapi bukan berarti membebaskan hutang, ya. Bebas ya? Iya, maaf. Jadi tidak. Lunas ya? Iya, enggak. Enak dong ya. Kalau musaffah membebaskan hutang, membebaskan dosa.
dan kesalahan dan kehilapan, bebaskan. Itu jangan dicatat terus dalam benak kita, dalam pikiran kita. 2, mengampuni, memaafkan, membebaskan, memaafkan. Itu maknanya. Ya, membebaskan, mengampuni atau memaafkan. Makna safahan itu dalam kandungan al-halim. Anid dzunub, dari dosa. Allah itu sudah sering membebaskan kita dari dosa, mengampuni dan memaafkan kita. Kitanya saja yang tidak sadar. Emang kalau kita sakit terasa enggak Allah kita sedang diampuni dosa? Kadang-kadang enggak. Nu karasakeun nyeri huntuna we. Ai diampuni dosa mah teu karasa. Makanya kadang-kadang enggak bisa sabar. Aduh gitu ya. Enggak. Terima kasih Allah, mudah-mudahan diampuni dosa-dosaku karena sakit ini gitu. Enggak. Yang rasa itu giginya. Padahal itulah proses sedang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang kedua, sattaran 'anil uyub, dan Allah menutup aib kita. Itu Masya Allah ya. Itu Al-Halim. Luar biasa, sattaran 'anil uyub. Kita masih dipandang, saya masih dipandang oleh jamaah karena saya nggak kelihatan aibnya oleh ibu-ibu. Kalau kelihatan aibnya, oh horeng teh, itu nyangka gitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita. Nah ini makna al-halim, Masya Allah. Jadi al-halim itu kalau kita ingin melihat figur al-halim, lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kalau nafsu tidak bekerja di diri seseorang waktu ketika masa Rasul, niscaya semua orang kafir masuk Islam. Karena tidak ada orang kafir, diceritakan dalam buku sejarah riwayat ya tentang kisah Rasulullah SAW dalam tarikh, bahwa sebenarnya orang-orang kafir itu sangat menyukai Rasulullah SAW karena sangat jelas sekali nampak dalam diri Rasul itu kehaliman, penyantun luar biasa, sangat sabar ya, luar biasa. Saya ingat kisah orang buta yang sering disuapin oleh Rasul ya, itu nyentuh sekali itu. Orang buta disuapin oleh Rasul itu, tapi sambil mencela, sambil disuapkan ke Rasul teh kicing ya Rasul. Tata Muhammad, jelema gelo. Oh, coprak we eta orang buta. Tapi sambil disuapin sama Rasul, dengerin aja. Insyaallah. Beberapa minggu kemudian Rasul tidak ada, hari 2 hari karena beliau wafat. Itu pesan Rasul sebelum wafat. Pada Umar bin Khattab pesan supaya diteruskan. Berusaha Umar bin Khattab untuk sebagai selembut Rasul. Kata ku si eta buta. Kamu siapa? Aku yang biasa nyuapin kamu. Bukan, kamu beda. Yang nyuapin aku tidak seperti ini. Jadi digambarkan dia cara mengambil makanannya, cara menyuapnya kayak gitu. Itu. Cara mengambil minum, dikasih minumnya, langsung Umar nangis dan kemudian berkata, kamu tahu tidak siapa orang yang suka nyuapin kamu? Tidak tahu. Itu Muhammad, sekarang sudah meninggal. Langsung kita sih ngegredek kita sih buta. Dia nggak nyangka sedahsyat itu kepribadian akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Langsung nangis dia dan langsung menyatakan masuk Islam. Itu orang kafir loh. Nuramanya dadai kanan, aku apa jelma kafir, cabok memerun gitu. Tapi enggak, Rasul itu lintas keyakinan, kepenyantunan beliau luar biasa. Sabarnya ada, penolongnya ada, memaafkannya ada. Mun urang meureun kenyuapan dihina kumanehana. Mun takol meletok.
Sudah dikasih makan, disuapin tiap hari, tapi masih menghina-hina aku gitu. Tidak akan ada kepribadian seperti Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah itu kandungan makna al-halim. Terakhir, ini ada sebuah ayat penguat dari ayat yang tadi bacakan Qori dan Sari Tilawah ya, yang ujungnya ada alim. Tapi ini penguat. Al-Halim ini dalam praktiknya dalam An-Nahl ayat 61, nanti dibaca dulu terjemahannya. Al-Nahl ayat 61. Wala yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabatin walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalaulah Allah setiap manusia berbuat dosa itu Allah hukum karena kezaliman manusia itu. Maka kata Allah apa? Mataraka 'alaiha min dabatin, moal nyesa makhluk melata di permukaan bumi. Habis ku Allah. Tiap maksiat bantai, maksiat bantai, balik ke. Kalau terjadi seperti yang di Sulawesi dulu Tehan nih, yang tanah bergerak, tanah dibalik gitu ya. Itu kalau setiap tempat maksiat digituin sama Allah, habis makhluk di muka bumi. Tapi tidak setiap orang yang zolim, durhaka sama Allah dibegitukan sama Allah, tidak. Itu rahasia Allah. Ya. Maka raka 'alaiha min dabati walaki akhiruhum ila ajalin musamma. Tetapi Allah akhirkan mereka sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Lalu bagaimana kita haddul abdi minhu ayya'lama bi anna al-hilma fi a'la darajat min mahasinil akhlaq. Kita meneladani al-halim dengan cara sekarang belajar. Kita sama-sama, saya hanya wasilah membacakan kitab ini. Belajar apa? Belajar mengetahui bi anna al-hilma fi a'la darajat min mahasinil akhlaq. Bahwa al-halim itu salah satu akhlak tertinggi dalam kebaikan-kebaikan akhlak. Ada di rentetan teratas gitu al-halim itu, di antara beberapa akhlak itu di atas. Kemudian apa kata Syekh An-Nasafi? Wa yatakallafa fi sa'yi hatta yasira min hisali. Dan yatakallam, kita mentaklif diri kita, mewajibkan diri kita berusaha bisa'yi, berusaha hatta yasira fihi min hisali, sampai al-halim itu nempel di badan kita, di akhlak kita. Kita itu al-halim. Walaupun susah, sebab susah. Itu. Ngomong dulu mah, enak sih mendingan tensinya rada turun. Ya, ini ya. Susah. Tensi untuk sabar, ya, tetap memaafkan, maksudnya tidak mudah terpicu gitu. Itu berat itu. Ngomong orang punya karakter cerewet mah. Ya saya tahu gitu. Langsung bereaksi. Susah. Itu harus dipelajari gitu. Sifat ini gitu. Sampai nempel di akhlak kita. Kenapa? Fa inna si'atal jannah ala hasabi si'atil hilmi. Karena luasnya surga tergantung luasnya sifat hilim kita, sifat penyantun kita. Seberapa luas kita dapat surga, seluas sikap penyantun kita. Sabar, lemah lembut, penolong dan pemaaf kita kepada sesama. Kayak gitu. Ini bagian yang luar biasa. Fa innahu min jumlati ma ya'suru tahsiluhu. Karena ini termasuk bagian yang susah dilaksanakan. Ini kata Syekh Nasafi. Ya. Fa innahu min jumlati ma ya'suru tahsiluhu. Hese mencapainya untuk menjadi orang yang hilim, yang halim, susah, tapi bisa, tapi hese. Si Mami jujur ya, berat. Walaupun udah kita belajar terus, tapi memang berat menjadi orang yang hilim. Orang mau bereaksi kan. Mau di kantor ya teman anu tes cocok yang orang langsung bereaksi. Kesel si anu, gelap, ya. Susah tuh untuk meredam. Biarin aja, kita tetap senyum aja. Setan, pasti jam motor kapan sih? Itu susah memang, susah.
karakter yang istimewa gitu. Halim itu karakter istimewa. Makanya sini Syekh An-Nasafi menutup pembahasan ini dengan fa innahu min jumlati ma ya'suru taksiruhu. Ini adalah bagian dari hal yang susah untuk dicapai gitu. Tapi bukan hal yang mustahil. Ya bertahaplah, minimal kita mendekati gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja pembahasan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan mendapat ilmu dan inspirasi untuk menjadi lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Barangkali ada yang mau bertanya. Masih ada waktu 5 menit. Yang mau bertanya atau yang bisa menjawab nanti depan door prize. Masya Allah, ada door prize. Ada door prize Bu, masya Allah. 4 orang. Luar biasa, 4 orang. Ada door prize 4 orang. Yang bertanya saja, jangan ditanya. Kemarin kan ditanya, sekarang yang bertanya biar mudah. Siapapun bisa bertanya. Silakan. Saya nanya apa ya, udah paham semua, ini susah. Ada yang bertanya? Masya Allah, berkah ini ada podcast terus ngaji ya. Nah ada, silakan Bu. Ini mau tanya Pak Ustaz, kalau ngomong di belakang gimana? Ngomongin orang, membicarakan orang di belakang. Itu penyakit. Iya, itu penyakit hati. Kronis itu. Tanda hati sakit, nah itu kata saya Ibnu Rajab, tanda sakit, tanda hati kita sakit, belum mati belum, sakit. Nah itu mengulang-ulang perbuatan maksiat dengan sengaja. Itu tanda sakit. Ya seperti kita asam urat, sing serut terus, nggak pernah berhenti, sedut besok sedut gitu. Itu tandanya sakit gitu. Jadi ya gimana ya jangan, harusnya dihindari. Kalau sudah minta maaf jangan diulangi lagi. Ghibah itu ya membicarakan sesuatu, kalau orang yang dibicarakan tahu, dia akan sakit hati, tidak ridho. Itu. Jadi kalau yang kedua, ghibah itu dilakukan tanpa tujuan syar'i, tanpa alasan. Itu bicara orang. Jadi iseng ghibah mah, iseng Bu. Kapangi? Si Anu mah, si Anu langsung terus tanya bla. Iya, saya nggak suka ngomongin. Iya dia orangnya kayak gini nggak gitu. Nggak ada tujuan kan, nggak ada. Tapi kalau ada tujuan misalkan nih, ibu datang ke ustazah, saya mau minta nasihat. Kenapa? Oh ini Ustaz, saya udah bingung ke siapa. Saya punya teman cerita tentang keburukan temannya. Tolong ustazah dibantu supaya saya dibantu untuk Islam, untuk dia tidak begitu lagi sama saya. Kayak gitu. Lalu nanti kan dipanggil si orangnya, dipertemukan. Nah itu nggak ghibah itu. Itu mencari kemaslahatan, islah atau mencari keadilan. Saya bingung nih, kenapa? Saya dimintain uang terus sama dia. Saya takut sama dia, gimana? Nah, itu bukan ghibah, menceritakan keburukan orang lain karena suka minta-minta, makin dengan maksa. Itu bukan ghibah. Atau seperti ilmu hadis, menceritakan bagaimana kredibilitas seorang perawi hadis. Si Anu itu pelupa, suka minum, makan sambil berdiri, kayak gitu. Jadi hadisnya derajatnya gitu, nurun, doib misalkan. Itu diceritakan tuh harus. Itu nggak ghibah. Menceritakan ulama kekurangannya karena dia akan menjadi jaminan dalam menentukan kualitas sebuah dalil hadis.
Oh, nggak apa-apa, itu mah nggak apa-apa. Atau kita menjadi perantara pernikahan, jodoh, menceritakan orangnya. Bagaimana sih Anu? Maaf ya, dia mah pelit. Harus diceritakan kalau benar, Bu. Itu nggak ghibah itu. Maslahat kan. Hati-hati, dia mah orangnya hemat banget. Itu hemat banget sama dengan pelit. Hemat pakai banget punya. Itu pelit namanya. Boleh diceritakan, boleh itu. Dengan niat apa? Mencari kemaslahatan, jangan ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi, dia mah baik, pokoknya mah bager, pokoknya mah udah kamu mau aja dinikahi, nikah. Seminggu teh kelihatan langsung. Hah? Jaringan? Kurang dosa. Ya menjadi wasilah perantara. Gitu. Tapi ya dengan bijaksana cara menyampaikannya yang baik, gitu maksudnya, supaya tidak terjadi fitnah. Maaf ya, yang saya tahu dia itu orangnya begini. Sampaikan. Kayak gitu. Jadi bisa ya dibedakan mana ghibah, mana bukan ghibah gitu. Jadi kita bisa memilah-milah gitu. Kalau mau di follow up, ditindak lanjuti dengan nasihat, apa-apa dibicarakan. Gimana kamu kita itu orangnya malas, gini segala macam sedangkan. Yuk kita cari solusinya gimana ya? Kita sampai ke rumahnya yuk, misalkan gimana. Nah, boleh itu mau. Bukan ghibah itu. Itu justru apa? Peduli sama teman. Itu. Jadi kita punya rasa yang luar biasa untuk dakwah gitu. Itu bukan masalah. Gitu. Itu mungkin ya, Allah alam bisa. Ada lagi? 1 menit lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini emang ada sih saudara sama kita di depan kita pura-pura baik, di belakangnya cuma hanya pura-pura aja baiknya gitu, bagaimana? Kita tahu seperti itu orangnya. Iya. Ya, kita bersabar berarti. Itu ciri orang munafik ya. Dalam karakter bermuka 2 gitu. Baik di depan tapi buruk di belakang gitu. Susah itu. Susah mengobatinya kecuali dia yang berubah itu. Itu penyakit hati. Tapi saya pura-pura nggak tahu gitu. Kita udah biasa, kita agak santun gitu. Iya. Biasanya tapinya di belakang kita tuh suka apa-apa ninggalin gitu. Oh iya. Kalau ada solusi kita bisa mencari bantuan dari orang lain untuk menasehati, bisa dilakukan. Kalau tidak ya kita bersabar atas keburukan orang lain kepada kita. Dan itu menjadi lumayan tambahan pahala. Ya, tambahan pahala tak terasa. Kesabaran kita dalam menanggung keburukan orang lain jadi pahala buat kita dan dikurangi pahala dia setiap hari ketika melakukan hal seperti itu. Itu mungkin. Mohon saya sami. Ada lagi? Sudah? Tidak ada ya? Oh, silakan Bu. Ini suka ada orang gini ya. Nah, ceritanya. Silakan. Bukan Mama Dede ini ya, curhat yuk. Si Anu ngomongnya begitu. Ternyata sama dia, saya mah nggak ngomong apa-apa, dibilangin lagi sama si orang itu. Katanya dia ngomongin sama si apa saya. Padahal saya enggak, demi Allah suci banget. Nah, itu namanya ngadu domba. Menghadapinya gimana Ustaz? Ya. Ya kalau kitanya bisa mengkonfirmasi, dikonfirmasi, sampaikan ke orangnya. Misalnya ditanya, kenapa begitu? Enggak juga, itu misalkan. Tapi kalau kita ternyata mau bisa jadi keributan, dianya seperti itu, ya sudah, dihindari saja. Maksudnya dihindari. Emang ada karakter-karakter yang kita susah ya mengendalikannya gitu ketika kita bergaul di masyarakat dengan teman. Saya sering di sini. Oh iya. Misalnya saya yang ngomong. Iya. Ya, berarti kita harus bersabar. Itu solusinya. Bersabar dari keburukan orang-orang yang seperti itu. Sambil didoakan memang ya, didoakan supaya mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ada selalu ya orang-orang yang seperti itu. Satu lagi saya mau tanya. Satu
lagi ya, silakan satu lagi ya. Nah, gini Pak Ustaz, memaafkan tidak, tapi kita tidak bisa melupakan kejadian itu masih ikhlas. Ya, saya pernah singgung dulu di Majlis Taklim di Kertasari juga pernah saya singgung. Jadi kita itu diperintah untuk memaafkan, bukan diperintah untuk melupakan. Gitu. Diperintahnya memaafkan, bukan melupakan. Tak akan lupa, tapi kita tidak menunjukkan sikap ingin membalas. Misalkan nih, sekedar ingat sih nggak masalah, tapi jangan kemudian terinspirasi untuk kemudian ingat nyari hati dulu, kemudian mau merencanakan sesuatu yang balas, nah, gitu jangan. Saya pernah cerita tentang Wahsy, budak hitam yang menombak Hamzah bin Abdul Muthalib, yang membuat hati Nabi sangat sedih sekali ketika melihat dadanya dirobek dalam peperangan itu, di perang Uhud itu dirobek dadanya, diambil jantungnya, itu seperti itu dalam kisah. Dan Rasul SAW tidak bisa melupakan itu. Sampai bukan tandanya Rasul tidak ikhlas. Di dalam sirah tadi disampaikan oleh para ulama bahwa Rasul sudah mengikhlaskan Wahsy. Dia kafir waktu itu. Ketika membunuh Hamzah dia kafir. Kemudian dia masuk Islam. Dia menghadap Rasul. Kamu Wahsy? Iya, aku Wahsy. Kamu yang membunuh pamanku Hamzah? Iya, ya Rasul, aku yang membunuh pamanmu. Ceritakan kepada aku bagaimana engkau membunuh Hamzah. Waktu itu aku mengendap-endap di belakangnya, karena aku kalau menghadapi Hamzah dari depan, aku nggak berani, aku pasti kalah. Itu. Aku di belakang melihat Hamzah lengah, baru aku lemparkan tombakku dan menancap di bawah pinggang, hampir kena duburnya, tembus ke sini, ke depan, jatuh Hamzah dan meninggal. Dibelah dadanya oleh ini, cerita yang lain, kisah yang lain, rindu itu. Apa kata Rasul? Mulai hari ini jangan tampakkan wajahmu di hadapanku. Setelah itu Wahsy nggak pernah bertemu dengan wajah Rasul berhadapan. Dia sahabat. Jadi kalau ada pertemuan di belakang dia masih sembunyi, nggak mau wajahnya dilihat oleh Rasul, karena Rasul nggak mau bertemu wajah Wahsy. Sampai beliau meninggal, sampai Wahsy meninggal, sampai dia bersumpah, aku telah membunuh orang yang paling mulia dengan tombakku, dan aku akan membunuh orang yang paling dilaknat oleh Allah dengan tombakku ini. Kemudian dia ikut peperangan dengan Umar bin Khattab dan membunuh masa Abu Bakar Siddiq dan membunuh Musalamah al-Kadzdzab. Jadi tombaknya itu sudah membunuh manusia termulia dan sudah membunuh manusia terlaknat. Sebagai apa? Menebus kesalahannya. Tombaknya itu dipakai membunuh Musalamah al-Kadzdzab yang mengaku nabi palsu, mengaku nabi palsu. Tapi sampai akhir hayatnya beliau tetap tidak pernah bertemu tatap muka dengan Rasul SAW. Karena Rasul khawatir hatinya akan terluka lagi melihat wajah Wahsy itu. Tapi bukan berarti Rasul gak ikhlas, tidak memaafkan. Rasul sudah memaafkan. Itulah manusia. Itu. Jadi makanya kita ringan, disuruhnya memaafkan, dalilnya itu dalam Al-Qur'an, dalam hadis, disuruh memaafkan tapi bukan melupakan. Melupakan nggak bisa. Saya aja lupa, pernah nyari dulu waktu letih. Ku keluarga, iya ingat. Sok kita kau beda. Dulu mi abikio cerita imam cerita. Tapi ya sudah dulu itu mah gitu. Cuma kalau ingat jadi kau kita nyari HP gitu. Makanya nggak bisa dilupakan, nggak bisa. Tapi jangan sengaja diingat-ingat, gitu. Udah coba ditimbunlah dengan memori-memori yang lain, yang baik-baik, gitu. Ya Bu ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri taklim kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lanjut dengan doanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan.
La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa shifaan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fihi min ghairi dhurrin wala quwwatin wala ta'bin wala masyaqqatin minna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.